Aira lagi di mana? Apa, Ai? Tadi kamu dikejar lebah ya? Oke, selesai kita di Candi Seto pada seri perjalanan sebelumnya. Sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bantul. Nah, karena perjalanan ke Bantul ini menurut saya kurang yang kurang menarik lah, karena kita lewat jalan-jalan utama, jalan-jalan kota gitu ya. Daripada saya cerita truk, mobil yang bis dan sebagainya yang pasti akan membosankan. Ayo kita membahas sesuatu. Itu tadi respons dari satu teman ketika video perjalanan ini part satunya sudah kita upload. Gimana ya, jadi saya tuh merasa bahwa saya tuh bukan anak motor yang fanatik ke satu merek motor tertentu. Motor itu hanya satu cara buat saya untuk menikmati perjalanan dan memperoleh lebih banyak insight, karena dengan motor kita cenderung berjalan lebih lambat. Mungkin ini prinsip traveler ya. Ada satu prinsip itu kan, being nobody in the middle of nowhere, menjadi bukan siapa-siapa di tempat yang tidak kita kenal, kira-kira gitulah. Si perjalanan itu buat saya adalah waktu dimana saya mengosongkan diri, kemudian menyerap sebanyak mungkin hal-hal baru, insight-insight baru tentang banyak hal di kehidupan. Tentang saya cari referensi lah, gimana saya jadi seorang manusia, gimana saya jadi seorang bapak, gimana saya jadi seorang tetangga, seorang pekerja, seorang itulah. Itu semua dipelajari dalam sebuah perjalanan, sehingga apa yang saya lakukan sekarang dengan bikin video dan sebagainya itu sebenarnya bukan buat orang lain, buat saya sendiri. Itu cara saya journaling, cara saya menulis. Kalau dulu mungkin sebelum video itu begitu mudah dan murah seperti sekarang, zaman saya kuliah itu kita menulis catatan di notes atau di blog gitu. Nah, kalau sekarang ya jadi video, sehingga suatu ketika saya sedang suntuk atau butuh referensi, atau mood saya sedang nggak bagus, saya akan kembali melihat memori-memori perjalanan itu. Termasuk mungkin ketika anak saya nanti, istri saya juga akan bisa melihat itu. Ngapain? Main trampolin Sama siapa? sama Ara. Yang lagi duduk sama istri saya ini namanya Bunda Pita. Beliau dulu adalah gurunya Aira waktu masih di Bojonegoro. Sekarang beliau sekeluarga pindah ke Bantul. Beliau ini lebih dari sekedar gurunya Aira buat kami sekeluarga. Ketika beliau pindah ke Bantul pun istri saya menggantikan posisinya sebagai guru. Dulu nggak pernah kebayang tuh istri saya akan bekerja sebagai guru, apalagi guru PAUD
gitu ya. Bayangkan, guru itu satu pekerjaan yang menurut saya pribadi 99% itu sosial, apalagi guru PAUD. Honornya sebulan saja itu buat pijet karena capek itu masih kurang 25.000. Tapi istri saya begitu menikmati itu, bangun pagi, pulang lebih siang dari murid-muridnya, malam masih nyiapin macem-macem. Menjadi guru itu ternyata sangat mendewasakan istri saya, dan saya melihat istri saya pun menjadi, saya mengerti tuh apa dan bagaimana seharusnya kami membesarkan Aira, anak kami, dengan cara membersamai prosesnya. Saya jadi tahu bahwa waktu kebersamaan dengan anak itu sangat singkat, setidaknya sampai dia umur 10, ketika kemudian dia sudah sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan dunianya, dan merasa didampingi orang tuanya itu seperti digintili gitu ya, seperti merasa diguntit, dan dia butuh privasinya. Maka membersamainya di era-era ini adalah sesuatu yang sangat penting, meletakkan fondasi karakter. Dan pendidikan itu bukan membeli pendidikan, tapi memang menghadirkan pendidikan untuk anak kita. Dan pendidikan itu adalah sebuah proses dua arah, bukan hanya anaknya yang belajar, tapi justru orang tuanya harus 2 kali lebih belajar. Ngapain? Main trampolin. Sama siapa? Nah, ini hari berikutnya, istri saya dan anak saya sedang menghabiskan waktu dengan Bunda Pita sebelum kami berpisah gitu ya. Jadi pagi ini saya sama Habib keluar lebih pagi sebelum matahari terbit, menjelajahi Bantul di sekitar rumah si Bunda Pita, berharap menemukan sesuatu. Nah, satu yang membuat saya tertarik di sini adalah Kali Opak. Nah, saya menemukan Kali Opak. Kali Opak adalah sungai yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Itu menurut Gemini. Sungai ini punya sejarah panjang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nama Opak berasal dari kata wopak yang berarti terbuka atau lebar. Konon pada zaman dulu, sungai ini punya muara yang lebar dan terbuka ke laut selatan. Namun karena proses sedimentasi dan perubahan alam, muara sungai ini jadi tertutup. Tapi kalau sepenglihatan mata saya sih, muaranya masih sangat lebar ya. Ini bahkan lebih lebar dari Sungai Brantas yang saya ketahui di Jawa Timur. Masyarakat sekitar Kali Opak punya berbagai mitos dan cerita rakyat, tentu saja berkaitan dengan sungai ini. Dan kalau mau ke tempat ini, kita akan di stop dulu oleh satu loket pariwisata gitu ya. Menariknya loket ini nggak ada di dekat pantai. Jadi kalau di sini tuh harusnya dekat sama pantai Depok sama pantai Parangtritis, tapi loketnya tuh di pinggir JLS. JLS-nya bagus sekali, sudah bagus. Ini dulu nggak ada nih, sehingga kita bisa masuk dan menikmati beberapa pantai sekaligus hanya dengan membayar satu tiket. Oke, sudah 10 menit saya bercerita. Nanti kita lanjut di video part berikutnya yang terakhir dari seri perjalanan ini. Kita akan masuk ke seutuhnya JLS dan mampir ke pantai, tempat dimana saya pertama kali bertemu dengan istri saya. See ya.